Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linawati dari kelompok 7 kelas MN20A akan mempresentasikan hasil wawancara dengan UMKM Rumah Produksi Tahu Bapak Asep. Bisnis ini berawal dari bisnis keluarga yang turun-temurun, bukan sebagai PT ataupun CV, melainkan berdikari. Ide untuk membuka bisnis ini sudah dari dulu, bermula dari orang tua, kakak, hingga sekarang bisnis ini dikelola oleh Bapak Asep. Pada bisnis ini, Bapak Asep memproduksi tahu. Ada dua jenis tahu yang diproduksi oleh Bapak Asep, yaitu tahu putih dan tahu kuning. Untuk proses pembuatan tahu dimulai dari perendaman biji kedelai. Perendaman dilakukan selama 4-5 jam. Perendaman ini akan membuat biji kedelai menjadi lunak yang akan memudahkan untuk proses penggilingan. Untuk proses selanjutnya adalah penggilingan biji kedelai. Biji kedelai yang sudah direndam kemudian digiling menjadi bubur kedelai. Untuk proses yang ketiga adalah pemasakan. Selanjutnya, bubur kedelai dimasukkan ke dalam bak masak dengan menambahkan air sehingga bubur kedelai menjadi encer. Setelah pemasakan, akan dilakukan penyaringan. Bubur kedelai yang telah dimasak kemudian disaring untuk mendapatkan sari kedelai atau susu kedelai. Penyaringan dilakukan dengan menggunakan kain belacu atau kain sifon. Penyaringan dilakukan beberapa kali dengan menambahkan jumlah air agar mendapat sari kedelai yang maksimal. Setelah penyaringan, proses selanjutnya adalah pengasaman atau yang dikenal dengan penggumpalan. Pengasaman atau penggumpalan sari kedelai, pengrajin menggunakan bahan asam yang murni. Proses yang terakhir adalah pembungkusan dan pencetakan. Setelah digumpalkan, lalu dicetak menjadi tahu. Tahu yang akan dicetak sebelumnya dibungkus dengan kain belacu yang dipotong segi 4 kecil-kecil. Setelah pembungkusan dan pencetakan, maka selanjutnya adalah melepaskan kain belacu. Proses produksi masih dilakukan secara manual. Untuk setiap proses produksi dibutuhkan masing-masing satu tenaga kerja. Bapak Asep sendiri sudah memiliki kurang lebih 13 karyawan. Tahu yang sudah selesai diproduksi akan disuplai ke pasar dan para pedagang keliling. Bapak Asep sendiri belum mengembangkan bisnisnya secara online. Untuk setiap kali produksi, Pak Asep melakukan pencatatan atau pembukuan yang dilakukan secara manual. Pembukuan ini dilakukan untuk mengetahui setiap transaksi yang dilakukan. Karena bisnis yang dikelola Pak Asep ini adalah bisnis turun-temurun keluarga, untuk modal yang dikeluarkan Pak Asep sebesar 22 juta per minggunya. Dengan modal tersebut, Pak Asep membandrol harga tahu berkisar 6.000 sampai 7.000 per kantong. Satu kantong berisi 10 tahu. Ada penurunan dari segi produksi, permintaan, dan pendapatan sebelum dan sesudah adanya pandemi. Meskipun saat krisis atau saat pandemi, produksi tahu tetap berjalan. Tidak ada pengurangan karyawan dan tidak ada penghentian produksi. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pak Asep mengikuti harga pasaran. Jika harga kedelai naik, mau tidak mau, Pak Asep pun menaikkan harga jual tahu. Dengan demikian, produksi akan tetap terus berjalan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya dari hasil observasi UMKM ini dan keterkaitannya dengan mata kuliah ekonomi manajerial adalah dari faktor produksi, faktor pendapatan, permodalan, dan faktor permintaan. Terima kasih.